Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Yuli Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama guru SMA Negeri 1 Karakter, Bu Nur Fatimah selaku guru bahasa Jawa. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Risna. Bu Nur, how are you today? I'm fine. Walaupun pembelajaran bahasa Jawa bingung ya Bu ya, biasanya itu menggunakan bahasa Jawa ya. Sekarang ditanya bahasa Inggris apa kan? Tapi alhamdulillah itu enggak punya jawabannya. Betul, very good answer itu ya. Bu Nur, walaupun dalam keadaan hamil, tapi Bu Nur tetap semangat. You look so beautiful today ya, Bu Nur kelihatan cantik ya. Tahu nggak Bu Nur ya? Ya cantik Ya cantik kan ya. Walaupun Bu Nur itu aura keibuannya itu wah sudah luar biasa. Bu Nur, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Bu Nur. Kemudian setelah itu yang kedua saya mendampingi Bu Nur di kelas gitu. Mendampingi Bu Nur melakukan kegiatan pembelajaran observasi. Nah sekarang pada saat ini kita sambil ditemani Ibu PP kita tercinta Ibu Eni Junianti, kita melakukan pasca observasi ya Bu Nur ya. Bu Nur ready? Sudah siap? Insya Allah siap ya. Sambil bawa ini Jangan banyak-banyak ya Bu pertanyaannya. Oke. Sedikit saja ya, ringkas ya Bu ya. Banyak juga dapat apa. Bu Nur, kemarin gimana Bu perasaannya ketika Bu Nur melakukan kegiatan pembelajaran ketika saya dampingi Bu? Pada awalnya itu biasa ya Bu ya. Biasa. Tapi ketika masuk kok tiba-tiba Bu Risna hadir itu ada sesuatu yang luar biasa. Karena biasanya saya mengajar di kelas itu kan sendirian Ya, benar, bersama murid-murid, dan pada saat itu ada Bu Risna selaku supervisor hadir di kelas. Tentu saja ada rasa deg-degan itu ada, rasa ewoh ya, terus apa gimana lah itu ada. Tetapi dengan berjalannya waktu dan selama proses pembelajaran dengan siswa, alhamdulillah sedikit tenang dan tidak ada rasa apa-apa, rasa grogi tidak ada. Malah bahagia ditemani dengan Bu Risna. Soalnya di sini kan saya membawa kebahagiaan gitu ya Bu ya. Jadi ada sesuatu yang beda dari biasanya. Ada kalau biasanya kalau ngajar itu enggak ada pendampingannya, sekarang kan ada pendampingannya Bu ya. Nah, Bu Nur, baik Bu Nur, untuk rancangan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Nur ambil itu apa Bu ketika kemarin melakukan kegiatan pembelajaran Ibu? Baik Bu Risna, kemarin saya melakukan kegiatan proses pembelajaran dalam materi Moco Aksara Jawa Ibu. Jadi dalam bahasa itu kan ada 4 aspek: menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Nah, itu saya ambil dalam aspek membaca aksara Jawa dengan metode audiovisual dengan pembelajaran diferensiasi dengan menemukan problem based learning. Di mana anak-anak saya berikan sebuah kuis di dalam media audiovisual. Kemudian siswa secara diferensiasi pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, dan saya terapkan kembali untuk pembelajaran KSE-nya Ibu. Jadi apa yang jadi kelompok itu sudah menjadi minat gaya siswa masing-masing sesuai dengan minat bakat siswa. Berarti itu nggih Bu, rancangannya nanti Bu Nur menggunakan pembelajaran diferensiasi untuk materi aksara Jawa dan penerapan KSE terhadap peserta didik dengan luar biasa audiovisual. Jadi ada beberapa kuis yang ada di layar, kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya aksara Jawa, kemudian secara kelompok saling menjawab pertanyaan dengan model kayak lomba gitu loh. Poin pertama siapa? Mungkin kelompok 1, kelompok 2 diberikan poin dan pemenangnya nanti siapa cepat gitu Bu ya. Baik Bu. Baik Bu Nur. Sejauh ini area pengembangan yang sudah dilaksanakan apakah sudah berhasil atau belum menurut Bu Nur? Kebetulan saya mengambil area pengembangan yang bentuknya 2 ya Bu ya, dari segi keterampilan dan segi pengetahuan. Di mana keterampilan itu siswa bisa menulis aksara Jawa, karena untuk membaca itu kan kolaborasi harus dengan menulis ya, itu bentuk keterampilan. Dan pengetahuannya siswa juga bisa membaca dengan tulisan aksara Jawa, karena memang pada dasarnya itu untuk tingkat keberhasilan saya kira untuk materi aksara Jawa itu kan bukan hal yang mungkin
mudah ya untuk kalangan siswa, bahkan untuk daya tingkatan yang seharusnya di SMA itu kan siswa sudah bisa membaca bentuk paragraf dan isi dari paragraf yang dari cerita itu ya sudah saya ambil dalam suatu wacana itu kan, tetapi dalam realitanya itu memang untuk anak-anak siswa sekarang itu malah harus kembali lagi untuk mempelajari apa itu ro, apa itu no, itu kembali untuk jenis-jenis aksara dari awal kayak dari SD SMP. Nah itu menjadi tantangan saya untuk merubah bagaimana cara belajar siswa itu agar bisa dipermudah kembali, sehingga secara drill tadi ya, secara drill saya memberikan banyak referensi panduan-panduan dengan metode yang diferensiasi sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa itu secara variasi, sehingga nantinya siswa bisa tertantang untuk tidak lagi terpaku dalam tulisan hono coroko, tetapi sudah masuk ke dalam CP ya, capaian pembelajaran yang diferensiasi. Wah, luar biasa sekali Bu Nur jawabannya. Berarti kira-kira kemarin yang ada dari strateginya Bu Nur itu ada yang belum berhasil apa dari pesertanya? Ya melihat dari tadi apa yang menjadi tantangan itu sedikit ada perubahan, mungkin dari 50% ya Bu ya, separuh ada yang sudah hafal dan separuh mungkin harus butuh proses penghafalan. Terus setidaknya yang hafal itu sudah bisa membaca otomatis, tapi kalau tidak bisa menghafal kan tetap ada buku panduan yang namanya Papak Bahasa Jawa itu kan panduan, tapi tetap bisa membaca. Dan alhamdulillah sekarang untuk peningkatan dari 50% saya kira sudah ada sekitar 70 atau 80% itu. Tetapi ya dengan metode drill, harus di drill memang, karena harus melakukan pembiasaan karena memang di dalam materi penulisan dan maca aksara Jawa ini memang tidak selalu diterapkan di dalam sosial masyarakat ya Bu ya. Jadi kalau tidak dibiasakan untuk drill, mungkin melalui anak bisa lupa. Itu saya juga membuat itu metode buah HP. HP itu kan sekarang ada metode yang bentuknya keyboard aksara Jawa. Nah terkadang saya di dalam belajar di luar dari pembelajaran saya tetap chat menggunakan keyboard aksara Jawa, walaupun sederhana ya kabare atau apa itu yang pasti ada ujung tindak lanjut pembelajaran saya di dalam pembelajaran bahasa Jawa. Berarti kalau keyboard itu harus ada aplikasinya ada. Itu harus mendownload atau gimana Bu? Terkadang ada baterai yang langsung aplikasi datang di dalam aksara Jawa. Di dalamnya ada berarti ada, tetapi ada beberapa juga ya, ada beberapa tim yang memang tidak ada aksara Jawa. Berarti dengan itu nanti harapannya peserta didik lebih membiasakan itu ya. Jadi tidak hanya dalam materinya saya ya, nanti kedepannya juga bentuknya saya buat chat sederhana menggunakan aplikasi aksara Jawa. Nah, kira-kira Bu Nur tadi dari untuk yang menggunakan tulisan bahasa Jawa menggunakan keyboard bahasa Jawa itu kapan mau dilakukan perubahan itu Bu? Kalau yang tadi kan dengan menggunakan metode drill gitu, kemudian proses itu. Kalau yang ini kapan Bu? Kalau perubahan tetap langsung saya tidak lanjut ya Bu, karena memang materi itu kan memang sudah ada jadwal di dalam rota itu. Tidak satu semester hadril dan aksara Jawa, tetapi harapannya kedua tadi melalui langkah-langkah yang bentuknya di luar dari pembelajaran seperti tadi chat WA melalui menggunakan keyboard bahasa Jawa, terus kemudian tidak lanjut saya kemudian hari mungkin dalam setelah pembelajaran ketika saya menyampaikan pembelajaran misal tema hari ini guguritan yang mungkin saya sendiri dengan tulisan yang ada di papan tulis dengan menggunakan aksara Jawa. Jadi aksara Jawa mungkin selama satu semester atau beberapa kali pertemuan itu tidak langsung hilang setelah pembelajaran hilang. Berarti sama dengan anak nanti juga menghilangkan materi aksara Jawa biar terbiasa kan, mungkin sesekali ada sisipan di dalam materi yang lain saya sisipkan dengan bentuk tulisan itu. Wah, luar biasa sekali Bu. Semoga nanti harapannya Bu Nur dapat terrealisasi, dapat terwujud kepada peserta didik, dan peserta didik itu selalu nguri-nguri budaya bahasa Jawa seperti itu. Bu Nur, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga nanti Bu Nur kelahirannya sehat. Harapan-harapannya Bu Nur kepada
peserta didik kita menjaga ngurung bahasa Jawa itu. Terima kasih Nggih Bu Nur. Baik, untuk umpan balik dari Bu Eni, mohon silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal memang kan saat dimaksud kan menanyakan tujuan pembelajarannya apa Bu, tujuan awal. Jadi identifikasi masalah berarti area pengembangan yang belum tercapai maksimal itu apa, Hari Jumat apa, terus rencana aksinya Jadi ini apa. mas kalinya kelasnya tadi untuk catatan refleksi dari Bu Desna dari pembelajarannya Bu Nur. Itu tadi kan ada pengembangan area pengembangan Bukan Bu Nur. Untuk refleksi dari Bu Risna tadi, apakah menurut Bu Risna Bu Nur sudah menjawab secara maksimal dari yang di atas? Sudah sangat maksimal. Menurut saya sudah luar biasa untuk area pengembangan dan rencana-rencana yang nanti akan dilakukan Bu Nur ke depannya, seperti itu. Maka dicatatkan pada saat ini. Pada saat KDM saya catat ya itu menggunakan itu metode drill itu, kemudian cara pembelajarannya seperti apa, Responsif dari siswa. responsif dari keaktifan siswa mungkin itu Bu. Jadi siswa itu ketika Bu Nur melakukan kegiatan pembelajaran itu, siswa itu sedikit banyak bisa membaca bahasa aksara Jawa itu Bu ini. Jadi kan saya yang mencatat itu mungkin ketika Bu Nur memberikan metode itu drill itu, anak jadi lebih pemahamannya itu lebih berkembang seperti itu Bu ini. Terlibat aktifnya semua. Ya berapa persen gitu Bu. Ada beberapa anak yang pasif pada saat itu. Ada tapi sedikit. Mungkin itu bisa menjadi catatan. Kalau bisa setiap anak Berarti harus keseluruhan di hidup ini. kalau bisa terlibat di dalam kelasnya. Bagaimana caranya agar setiap anak merasa memiliki itu merasa memiliki pembelajaran itu. Jadi dia satunya itu bisa pendiam. terlibat memiliki kesemangat pembelajaran itu. Jadi Tapi yang satunya karena secara diferensiasi masikal, maka setiap anak itu merasa yang malah rame kegiatan belajar tak oke. ini itu sendiri karena diferensiasi. Ini nasional lomba-lomba tau? Lomba voli. Kita berangkat. Di situnya beberapa anak Memiliki kelas itu dan begitu merasa beda. jadi kalau dia merasa berat, dia merasa bertanggung jawab untuk Dirinya sendiri. untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Mungkin kan ada rasa malu gitu kan sampai kelas 10 ya. Tidak malu ya. Iya. Memiliki ya. Aku tidak peduli dengan kadang cuek. Dan itu diramekin yang tidurnya begitu. Jadi kan kemarin Nah, yang perannya videonya juga diferensiasinya tidak observasinya di ada yang di situ. kemudian yang lain nanti di Percakapan dan catatannya tadi sudah alhamdulillah bagus. terhadap diri kita oleh yang berlain. Dan nanti gimana? jadi awal belum dibicarakan ya dari Pengelolaan kelasnya. iya pengelolaan kelas. Begitu saja. Terima kasih dan semoga cepat ini ya lain-lainnya lancar ya semuanya bisa terus beraktivitas kembali dengan baik, tidak ada yang Profesor, dengan kelihatan semua. Terima kasih Bu Eni. Baiklah, terima kasih. Demikianlah pasca observasi dari kami beserta Ibu Eni selaku PP dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the